Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso. Kali ini kita akan membahas materi persiapan penilaian harian bersama atau penilaian tengah semester matematika wajib. Karena sangat panjang durasinya, maka akan dibagi beberapa part sehingga kalian harus senantiasa menonton sampai part terakhir. Ikuti video pembelajaran persiapan penilaian harian bersama atau penilaian tengah semester. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita sehat semua. Hari ini kita akan mulai pembahasan persiapan penilaian harian bersama ya, atau penilaian tengah semester untuk matematika wajib kelas 11. Di mana materinya adalah transformasi, matriks, dan program linier ya. Kita mulai pembahasannya dari transformasi geometri. Yang pertama di sini segitiga ABC dengan titik A 13, B 6-7 dan C 10,3. T adalah titik pada AB. Sehingga ATTB 2:3. Jika segitiga ABC ditranslasi oleh vektor TC menjadi segitiga aksen, B aksen, C aksen, maka A aksen, B aksen, C aksen berapa? Oke. T ada di AB ya. T ada di AB. Kamu bisa langsung begini. Bahwa atau digambar, kalau misalkan ada kesulitan kamu gambar. Ini ke yang dekat, ke B berarti kan ya. Ini ke A. Jadi vektor T itu adalah 2B gitu ya, ditambah 3A dibagi dengan 5. Kalau dia sebuah titik berarti 2XB ditambah 3XA dibagi 5. Kemudian 2YB ditambah 3YA dibagi 5. Gitu ya, itu titik T. Berarti koordinat titik T-nya adalah B-nya kan 6 ya. Berarti 2 kali 6, 12. 3A. A-nya 1 ya. Berarti tambah 3 dibagi 5. Begitupun yang Y. 2B berarti min 14. Tambah 3A berarti 9 dibagi 5. Maka koordinat T berarti 15 dibagi 5, 3. 5 dibagi 5 ya, berarti 1. Itu koordinat titik T. Vektor TC itu berarti vektor posisi titik C dikurangi vektor posisi titik A ya. Vektor posisi titik C adalah 10, 8. Vektor posisi titik T adalah 31. Berarti transformasinya adalah 7 ya. Sehingga bayangannya titik ABC-nya adalah A yang 1,3, B yang 6,-7, C yang 10,8 ditransformasi oleh vektor TC. Dalam hal ini berarti 77 kan? Maka A aksennya berarti tinggal tambahkan aja. 1 tambah 7 berarti 8 kan? 3 tambah 7 berarti 10. 8,10. Sorry 3,-1 saya salah. 3,-1 berarti jadi 9 ya. Oke, benar. Berarti jadi 12 dong ya ini ya. Ya. 12 berarti ini jadi 2 ya. Iya, Pak. Ya, berarti C aksennya adalah 17,17 ya. Ya, jadi 8,12, 13,2, 17,7. Oke, yang C berarti ya. Ya, min 14 tambah 9 dibagi 5 itu min 1 ya. Bisa diikuti ya? Iya, Pak. Nomor 2,
kurva Y sama dengan X kuadrat plus 7X plus 10 digeser 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Petanya memotong sumbu X di X1,0 dan X2,0. Nilai X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ditambah 3X1 X2. Oke. Jadi ini ditranslasi. Jadi ambil sebuah titik aja. Kalau ada kurva, ambil titik ya. Ambil titik, katakanlah X, Y. Ya. Berarti titik pada kurvanya X, Y lalu ditranslasi oleh 4 satuan ke kanan berarti positif. 3 satuan ke bawah berarti negatif ya. Kalau kanan kiri berarti X. Atas bawah berarti Y ya, ada di bawah. Berarti A aksennya adalah X tambah 4, Y kurangi 3. Nah ini sebagai aksen. Ini sebagai aksen. Dengan demikian, yang kita butuhkan kan hasil translasinya. Berarti artinya X tambah 4 adalah X aksen. Itu artinya X adalah X aksen minus 4. Lalu yang kedua Y minus 3 adalah Y aksen. Itu artinya Y adalah Y aksen ditambah 3. Nah substitusikan ini ke kurva. Kan kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 7X ditambah 10. Berarti bayangannya jadi Y aksen tambah 3. Kemudian X-nya juga ganti dengan X aksen min 4 kuadrat plus 7 kali X aksen minus 4 ditambah 10. Semuanya dalam aksen. Setelah semuanya dalam aksen, dijabarkan dulu ya. X aksen kuadrat min 8X aksen plus 16 plus 7X aksen minus 28 ditambah 10. Berarti Y aksen adalah X aksen kuadrat min 8 tambah 7 ya. Berarti min 1X aksen, min X aksen. 16 dikurangi 28 berarti min berapa nih? Min 12 ya. Min 12 tambah 10 berarti min 2. Kurangi 3 berarti min 5 ya. Ini pindah kanan 3-nya. Bisa diikuti? Ya. Nah, berarti kesimpulannya, maka bayangannya, kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat min X min 5. Ini adalah parabola bayangannya. Nah, di sini dikatakan bahwa petanya memotong sumbu X di X1 dan X2. Nah, di sini nggak dijelaskan memotongnya itu di berapa kan. Jadi kalau kalian nyatakan ini bayangannya, dia memotong di X1 dan X2. Berapa X1 X2-nya? Kalau kelihatannya kan sulit difaktorkan kan ya. Tapi pertanyaannya kan bukan X1 X2-nya. Yang ditanyakan adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 3X1 X2. Maka kalian ubah menjadi bentuk X1 tambah X2 dikuadratkan. Hasil jabarannya adalah X1 kuadrat, X2 kuadrat plus 2X1 X2. Berarti kurang dari, tambahkan dengan X1 X2. Apa rumusnya? Di SMP atau di kelas 10 sudah dijelaskan bahwa jumlah akar-akar dari sebuah fungsi kuadrat atau dari sebuah persamaan kuadrat ya, karena dia motong sumbu X, itu adalah min B per A. Ya, min B per A. Berarti 1. Min B per A ya. Kemudian X1 kali X2-nya C per A. Berarti min 5. Nah, substitusikan aja langsung. Berarti kesimpulannya 1 kuadrat ditambah min 5. Jadi jawabannya adalah min 4. Tanpa kita perlu mencari berapa X1, berapa X2. Jadi jawabannya adalah min 4. Bisa diikuti? Ada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Lalu akar-akarnya misalkan X1 dan X2. Maka X1 tambah X2 itu min B per A. X1 kali X2 itu rumusnya C per A. Gitu ya. Ini kalau akar-akarnya adalah X1, X2. Karena dia memotong sumbu X berarti jadi persamaan kuadrat. Y-nya 0 kan ya. Kalau Y-nya 0 jadi persamaan kuadrat. Bisa diikuti nggak? Oke, untuk nomor 3. Garis AX plus BY
sama dengan 4 digeser A satuan ke kiri dan B satuan ke atas. Petanya adalah garis dengan persamaan 2X plus BY min 9 sama dengan 0. Oke, kita asumsikan aja. Kita asumsikan A dan B-nya positif aja ya. Artinya berarti transformasinya yang sebuah titik katakanlah XY, A satuan ke kiri berarti negatif ya. B satuan ke atas berarti positif. Jadi kita asumsikan AB-nya yang positif. Berarti A aksennya adalah X min A, Y plus B. Oke, ini sebagai aksen, ini sebagai aksen. Nah, dari AX plus BY sama dengan 4 ditransformasi menjadi 2X aksen plus BY aksen sama dengan 9. Ini bayangannya kan ya? Pertanyaan adalah garis persamaan ini. Nah, dengan demikian boleh yang diganti X-nya, boleh yang diganti aksennya. Karena aksennya sudah ada, maka saya ganti yang aksennya aja. Jadi X min A, kemudian Y aksennya diganti Y plus B. Min 9 sama dengan 0. Berarti 2X min 2A ditambah BY plus B kuadrat min 9. Oke. Nah, sesuaikan 2X plus BY tambah B kuadrat ya. Saya posisikan yang positif sebelah kiri aja. Jadi B kuadrat min 2A min 9 sama dengan 0. Nah, kita sesuaikan. Berarti kalimat ini kita nyatakan dengan AX plus BY minus 4. Biar sesuai. Nah, sehingga kalian bisa sesuaikan. Berarti A ketemu nih. A-nya 2. Ya kan? B-nya kan belum ketahuan. Tapi bisa dari min 4. Min 4 sama dengan ini. B kuadrat min 2A min 9. Nah, dari sini berarti kita sudah tahu nilai A-nya 2. Gitu ya. Lalu B-nya dari min 4. Min 4 sama dengan B kuadrat min 2 kali A kurangi 9. Gitu ya. Berarti min 4 sama dengan B kuadrat min 4 berarti 13 ya. Nah, dari sini berarti B kuadrat sama dengan 9 ya. B kuadrat sama dengan 9 berarti B-nya kita ambil yang positif. Berarti kita ambil yang 3. A-nya 2, B-nya 3. Dengan demikian, maka A kuadrat tambah B kuadrat berarti 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat gitu ya. 4 ditambah 9 berarti 13. Bisa diikuti? Ya, berarti kesimpulannya 3 ditambah 2 kali 14 ditambah 3 kali 9 ya. 3 ditambah 28 ditambah 27. 31 58 ya. Ya, ada. Gitu ya. Jadi yang Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C-nya adalah sebagai kurva awal. Bayangannya adalah Y sama dengan 3X kuadrat plus 2X min 8. Itu bayangannya. Lalu dengan transformasi ini tinggal disubstitusikan aja kan. Aksennya langsung aja. Sehingga dalam Y semua. Nah, di sini sudah ada bayangannya. Berarti lebih mudah memsubstitusikan bayangannya kan. Menjadi sebuah fungsi awal. Dalam Y semua. Jadi itu berarti yang kalau udah bayangan tuh berarti itu Y aksen, 3X aksen plus 2X aksen. Jadi kalau dikatakan kurva ini adalah bayangan, berarti ini sebenarnya dalam aksen ini. Ya? Oke, Pak. Ini dalam aksen. Jadi beri aksen aja. Beri aksen. Gitu ya? Diberi aksen sehingga rumus awalnya yang Y sama dengan AX kuadrat plus B plus C. Berarti bayangannya dalam aksen semua. Y aksen sama dengan 3X aksen kuadrat tambah 2X aksen min 8. Nah, substitusikan nih. X plus 2-nya menjadi X aksen. Y min 1-nya adalah Y aksen. Bisa dipahami nggak? Lingkaran X min 3 kuadrat tambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 16 ditranslasi. A plus B hasilnya adalah lingkaran dengan persamaan
X plus 3 kuadrat plus Y min 4 kuadrat sama dengan 16. Bila garis 2AX plus 2BY plus AB sama dengan 0, ditranslasi terhadap min setengah B, 2/3A, maka persamaan garisnya berapa? Oke, berarti yang ini bayangannya sudah ada ya kan? Oleh translasi sebuah titik. Jadi, ditranslasi, katakanlah sebuah titik. Jadi, misalkan XY ditranslasi AB, maka bayangannya kan berarti X plus A, Y plus B ya. Nah, ini sebagai aksen, ini sebagai aksen. Nah, jadi yang tadinya lingkaran pertama itu X min 3 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 16. Ditranslasi, berarti bayangannya adalah menjadi X aksen plus X aksen plus 3 kuadrat ya, ditambah Y aksen min 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, berarti kan ada sebuah persamaan yang bisa kalian gunakan ini. Berarti kan ini harus sama nih. Artinya berarti X min 3, ya kan, harus identik dengan X aksen. Berarti kan X plus A plus 3. Gitu ya, kesimpulannya A plus 3 haruslah min 3 kan. Berarti A haruslah min 6. Pun yang Y plus 2. Berarti haruslah dengan Y aksen. Berarti Y plus B minus 4. Berarti artinya B min 4 haruslah 2 kan ya. Berarti B haruslah 6. Demikian, maka sebuah titik lain ditransformasi, sebuah kurva lain yaitu garis ditransformasi oleh min setengah B. Berarti kan min 3. Amat 2/3A. 2/3A berarti kan minus 4 ya. Berarti bayangannya adalah X minus 3, Y minus 4. Nah, ini bayangannya. Ini aksen untuk garis. Nah, garis ini kan. Berarti kan garisnya 2A. Berarti kan 2 kali min 6. X ditambah 3B. 3 kali 6Y ditambah AB. Berarti min 6 ya. Sama dengan 0. Berarti min 12X ditambah 18Y dikurangi 36. Sebaiknya dibagi 2 dulu ya. Atau dibagi minus 2 deh. Bagi minus 2, 6X. Bagi minus 2 berarti 9. Min 9Y. Bagi minus 2 berarti 18. Bisa dibagi 3 ya. Bisa dibagi 3 lagi. Berarti 2X min 3Y plus 6. Nah, ini garis awalnya. Ditransformasi ini. Nah, karena ditanya bayangannya kan, berarti X harus dalam aksen kan. Berarti X sama dengan X aksen plus 3 kalau ini. Yang kedua, Y adalah Y aksen plus 4 gitu kan. Nah, ini substitusikan ke sini. Berarti kesimpulannya persamaan garisnya adalah 2 kali X aksen plus 3 min 3 kali Y aksen plus 4 tambah 6 sama dengan 0. Berarti 2X aksen plus 6 min 3Y aksen min 12 plus 6 sama dengan 0. Berarti bayangannya adalah 2X aksen habis ya. Min 3Y aksen. Nah, ini bayangannya. Di opsi pasti nggak ada aksennya. Yang ada 2X min 3Y kan. Jadi 2X min 3Y. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan nomor 6. Nomor 6. Suatu grafik parabola memotong sumbu X di 2,4, 4,0 dan memotong sumbu Y di 0,8. Koordinat titik balik parabola tersebut adalah titik P. Oke. Bila seluruh titik pada parabola tersebut ditranslasi terhadap OP
dengan O adalah 0,0, maka persamaan hasilnya berapa? Oke. Jadi kalau misalkan dilihat dari gambarnya, saya gambar dulu sebagai ilustrasi aja. Kan di situ 24 ya. Nah, ginilah kurang lebih. Ini kan 4 ya, ini 8 ya. Oke, berarti puncaknya koordinat titik P adalah balik, berarti ini P. Puncak itu tinggal dijumlah bagi 2 aja nih. Jumlah bagi 2. Jumlah bagi 2 berarti 3, sekian. Nah, sekiannya berapa? Nah, berarti dari sini. Lalu persamaan parabolanya itu rumus umumnya adalah X min X1 ya. Kalau memotong sumbu X ya. Jadi X min X1 kali X min X2. A kali X min 2, X min 4. Berarti persamaan parabolanya adalah X kuadrat min 6X plus 8. Nah, karena dia 8 nih, berarti 8A haruslah 8. Berarti A-nya 1. Ya, ini 8 yang ini. Berarti persamaan parabolanya udah ketahuan. Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Ini persamaan parabolanya. Oke. Puncak 3, berapa? Nah, puncaknya adalah P 3, sekian. Sekiannya dari mana? Dari masukin aja. 3 kuadrat min 6 kali 3 ditambah 8. Berarti 9 kurangi 18 tambah 8. Berarti min 1 ya. Berarti P-nya adalah 3, min 1. Bila seluruh titik pada parabola tersebut ditranslasi oleh OP. OP itu berarti PO kan ya. Atau vektor P. 3 min 1. 00 ya. Kalau 00 ya berarti tetap ya. 3 min 1. Nah, ini translasinya. Berarti kalau misalkan saya ambil sebuah titik pada parabola. Ini ambil titik pada parabola oleh translasi 3 min 1 OP. Berarti bayangannya adalah X plus 3, Y min 1. Itu bayangannya. Gitu ya. Yang ditanyakan bayangannya. Berarti X adalah X aksen minus 3. Dan Y adalah Y aksen plus 1. Nah, ini masukin ke sini kan. Berarti masukin aja. Y aksennya adalah Y-nya adalah Y aksen plus 1. X-nya adalah X aksen min 3. Gitu ya. Substitusikan berarti Y aksen plus 1. X aksen kuadrat. Min 6X aksen plus 9. Min 6X aksen plus 18 plus 8. Berarti Y aksen saja adalah X aksen kuadrat. Min 6 jadi min 12. X aksen. 9 ditambah 8, 27. 27, 35 kurangi 1. Berarti 34 ya. Nah, berarti bayangannya adalah Y sama dengan X kuadrat min 12X plus 34. Nah, ini bayangannya berarti. Aksennya dibuang aja kan, tinggal dibuang. Bisa diikuti? Oke, kita lanjutkan. Karena suatu translasi 3 min 2 kurva Y sama dengan X kuadrat plus B plus C dipetakan ke kurva Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Jika kurva AX kuadrat plus B plus C dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan B, petanya adalah, oke, berarti ini 2 ya. Jadi AX kuadrat plus B plus C ditransformasi. Jadi kita misalkan ditranslasi dulu oleh 3 min 2. Berarti A aksennya adalah X plus 3, Y min 2. Ini sebagai aksen. Ini sebagai aksen. Nah, ini sudah ada bayangannya. Jadi yang tadinya Y sama dengan AX kuadrat
plus BX plus C ditransformasi, bayangannya adalah Y aksen, X aksen kuadrat gitu ya. Min 8 X aksen plus 12 gitu ya. Oke. Nah, yang mau diganti yang aksen boleh atau X boleh. Kalau yang aksen berarti ini adalah Y minus 2. Berarti ini jadi X plus 3. Ya. Sama dengan tambah 12. Jadi Y min 2 sama dengan X kuadrat plus 6X plus 9 min 8X min 24 plus 12. Berarti Y sama dengan X kuadrat 6 dikurangi 8 berarti 2 jadi 2X. 9 tambah 12 itu 21 ya. Minus 3 tambah 2 berarti minus 1. Nah sudah ketahuan. Berarti kesimpulannya didapat A adalah 1 kan. B adalah minus 2. C adalah minus 1. Berarti parabolanya adalah X kuadrat min 2X ya. Plus 11. Ini adalah parabola yang awal. Nah, parabola awal itu dicerminkan terhadap garis X sama dengan B. Ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan B. Berarti minus 2 kan itu. Bagaimana bayangannya kan itu ya. Jadi parabola yang ini. Jadi parabola Y sama dengan X kuadrat plus B plus C dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan B. Bisa ya? Nah, sama prinsipnya. Saya ambil titik lain. Misalkan di kurva X sama dengan B. Dicerminkan. Nah, kalau dicerminkan terhadap sebuah garis, berarti rumusnya apa? 2 kali ya. 2 kali nilai X sama dengan berapanya dikurangi X adalah Y. Sama koma Y. Berarti bayangannya adalah minus 4 min X. Nah, ini bayangannya. Ini aksen. Ini aksen. Nah, berarti kesimpulannya X adalah kan tinggal ditukar aja. Minus 4 min X aksen. Sedangkan Y adalah tetap Y aksen. Nah ini substitusikan. Ini substitusikan ke kurva ini. Berarti bayangannya berubah sekarang. Y-nya, Y aksennya sama dengan Y kan. Lalu X aksennya berarti X-nya adalah min 4 min X aksen kuadrat. Kemudian 2 kali min 4 min X aksen. Lalu dikurangi 1. Berarti Y aksen adalah X aksen kuadrat ya. Kemudian plus 8X aksen plus 16 plus 8 plus 2X aksen min 1. Berarti Y aksen adalah X aksen kuadrat, jumlahin. Berarti plus 10 ya. X aksen 24 tambah 1 berarti kurang 1 23. Ini bayangannya. Berarti Y sama dengan X kuadrat plus 10X plus 23 itu bayangannya. Ini berarti bayangannya. Gitu ya. Yang mana nih? Yang A ya. Bisa dimengerti? Berikutnya. Jika garis Y sama dengan AX plus B digeser ke atas sejauh 2 satuan kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Maka bayangannya adalah garis Y sama dengan min 2X plus 1. Berarti ini kan digeser ke atas dicerminkan juga terhadap sumbu X. Kalau digeser ke atas saja berarti kan hanya salah satu bagian. Berarti X, Y pada kurva pada garis itu berarti 0,2. Ya, berarti bayangannya adalah X, Y plus 2. Nah, ini aksen, ini aksen. Kemudian setelah itu dicerminkan kan? Dicerminkan terhadap sumbu X. Ini dicerminkan langsung aja ya. Terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X berarti yang berubah apanya? Atas bawah kan ya? Berarti min Y, min 2 ya.
Kalau dicerminkan terhadap sumbu X kan atas bawah, berarti Y-nya yang berubah. Oke, ini adalah X double aksen, ini Y double aksen. Nah, maka bayangan garis Y sama dengan min 2X plus 1, berapa kan itu? Jadi ini, maka bayangannya ini, berarti bayangannya ini. Jadi Y sama dengan AX plus B, bayangannya ini. Gitu ya. Karena dia 2 kali pencerminan. Berarti yang X double aksen gantilah dengan min Y min 2. Ini ganti dengan X plus 1. Berarti kesimpulannya, sebentar. Min Y sama dengan min 2X plus 3. Berarti Y sama dengan 2X min 3. Nah ini berarti A dan B-nya sudah ketahuan. Berarti A-nya adalah 2, B-nya adalah min 3 gitu kan? Yang ditanyakan adalah 3A dikurangi 2B. Berarti 3 kali 2 kurangi 2 kali min 3. 6 tambah 6 berarti 12. Bisa diikuti? Kita lanjutkan. Nomor 9. Oke, nomor 9. Diketahui A1 adalah pencerminan titik 2, K terhadap Y sama dengan min X. Bentar, aduh hilang. Oke, diketahui A1 adalah pencerminan titik A 2, K terhadap garis Y sama dengan min X. Jika luas segitiga AO A1 adalah 6 dengan O adalah titik 0,0 maka mutlaknya berapa? Oke. Jadi 2, K direfleksi terhadap Y sama dengan min X. Kalau Y sama dengan min X berarti kalian tukar aja. Tapi dikalikan negatif ya. Jadi min K min 2. Gitu ya. Min K min 2. Oke. Lalu luas segitiganya adalah 6. Kalau luas segitiga itu secara umum, kalau misalkan ada di ini ya. Nah ini A1. Min K min 2. Nah, yang ditanyakan ini ya. Luasnya. Luas segitiga AOK. Secara umum apa? Luas segitiga secara umum. Alas kali tinggi, Pak. Ya. Setengah alas kali tinggi kan ya? Setengah alas kali tinggi. Nah, kalau setengah alas kali tinggi berarti kan tingginya yang ini nih sebenarnya. Kan tingginya ini ya. Alasnya A aksen A1A. Garis A1A berarti kan kemiringannya tahu ya, kemiringan itu gradiennya. Delta Y per delta X. Delta Y per delta X berarti kan K minus 2 berarti K plus 2 kan. Delta X-nya 2 plus K juga. Nah, berarti kan gradiennya 1 nih, udah ketahuan. Gradiennya 1. Gradiennya 1 berarti garisnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Dalam hal ini saya pakai yang titik A. Berarti Y sama dengan X minus 2 tambah K. Nah, ini garisnya. Atau dengan kata lain bisa juga ditulisnya garisnya itu adalah X min Y min 2K plus K. Itu garis. Nah, jarak titik ke garis itu rumus umumnya ini. AX plus BY plus C per akar A kuadrat plus B. Berarti garisnya dalam hal ini adalah X min Y min 2 plus K per akar. Masukin
A-nya berarti 1, B-nya berarti min 1. Lalu jarak dari mana? Jarak dari titik nih. O 0,0. Berarti jarak dari 0,0 ke AA1. Itu berarti tingginya maksudnya. Tingginya berapa? Nah sekarang tingginya berapa? 0,0 masukin aja. 0, 0 min 2 plus K per akar 2. Itu tingginya. Jadi min 2 plus K per akar 2. Itu tingginya. Lalu panjang garisnya adalah garis AA aksen. Nah, jarak dari AA1 berarti pakai rumus jarak 2 titik. K min 2 kuadrat ditambah 2 plus K kuadrat. Itu jaraknya. Jarak 2 titik. Kalau dihitung berarti kan K plus 2 kali akar 2. Ini jaraknya. Sedangkan luas, rumus luas itu kan luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Nah, luasnya diketahui 6. Berarti ini 6. Alasnya adalah K plus 2 akar 2. Tingginya adalah min 2 plus K akar 2. Ini coret. Kali silang. Yang ditanya K positif ya. Kalikan 2 semua. Berarti ini K plus 2 kali min 2 plus K sama dengan 12. Faktorkan aja K kuadrat. Berarti min 4 sama dengan 12. Jadi K kuadrat sama dengan 16. Maka K adalah 4. Jadi jawabannya 4. Ini jarak titik 2 garis. Ini jarak titik ke garis. Rumus jarak titik ke garis. Oke anakku sekalian. Itulah video pembelajaran untuk persiapan penilaian harian bersama. Jangan lupa tonton terus untuk video berikutnya.